Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soli-solihah MI Muhammadiyah Karanganyar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Bu Lina menyapa bimbingan konseling MI Muhammadiyah Karanganyar. Pada materi daring kali ini, kita pemantapan materi stop perundungan. Mari kita simak materi berikut ini. Apa itu perundungan? Perundungan sama dengan bullying. Perundungan adalah sebuah tindakan negatif yang dilakukan secara terus-menerus dan disengaja kepada orang lain dengan menggunakan kekuatan fisik atau emosional untuk mengontrol atau menyakiti orang lain. Perilakunya dapat berupa penyerangan fisik dan penyerangan secara lisan. Hal ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan kekuatan antara korban dan pelaku perundungan. Sebanyak 41% anak di Indonesia pernah mengalami perundungan. 2 dari 3 anak perempuan atau laki-laki pernah mengalami setidaknya 1 jenis kekerasan selama hidupnya. 3 dari 4 anak-anak dan remaja pernah mengalami perundungan dan melaporkan bahwa pelaku perundungannya adalah teman sebayanya. Nah, sekarang mari kita mengenal jenis-jenis perundungan. Jenis perundungan yang pertama adalah perundungan fisik. Perundungan fisik adalah perilaku penyerangan dari anak yang melakukan perundungan ke korban perundungan. Contohnya seperti mendorong, menampar, menendang, meninju, mencubit, dan lainnya yang menggunakan kekuatan fisik. Dari data didapat kasus perundungan fisik, saya dipukul atau disuruh-suruh oleh siswa lainnya. Perundungan ini terjadi kepada anak perempuan sebanyak 12,8% dan anak laki-laki sebanyak 23,1%. Siswa lain mengambil atau menghancurkan barang kepunyaan saya. Perundungan ini terjadi kepada anak perempuan sebanyak 18,7% dan anak laki-laki sebanyak 25,2% dalam rentang 1 bulan. Jenis perundungan yang kedua yaitu perundungan verbal. Perundungan verbal adalah perilaku negatif yang dilakukan dengan cara melontarkan kata-kata yang buruk dari anak yang melakukan perundungan ke korban perundungan. Contohnya, seperti melontarkan kalimat ejekan yang menyinggung bentuk tubuh atau warna kulit, gendut, hitam, pendek, memberikan ancaman, dan membuat nama panggilan yang buruk. Jenis perundungan yang ketiga adalah perundungan relasional. Perundungan relasional adalah perundungan yang dilakukan dengan cara menyebar rumor, mengucilkan, mengabaikan, meninggalkan, dan melakukan tindakan penolakan sosial terhadap korban perundungan. Jenis perundungan yang keempat adalah perundungan dunia maya. Perundungan dunia maya adalah perundungan yang dilakukan di dunia maya atau dapat disebut juga sebagai cyberbullying dengan menggunakan media elektronik. Contohnya seperti menuliskan kalimat yang buruk dan mengancam kepada korban. Selanjutnya, mari kita mengenal faktor penyebab perundungan. Faktor penyebab perundungan yang pertama adalah perbedaan usia. Perundungan dengan berdasarkan perbedaan usia adalah gambaran nyata perundungan yang dialami oleh anak usia prasekolah dengan anak-anak yang usianya lebih tua. Perundungan yang dialami anak usia prasekolah dan peserta didik SD kelas awal akan berbeda dengan peserta didik di jenjang di atasnya.
Faktor penyebab perundungan yang kedua adalah perbedaan gender. Perundungan berdasarkan perbedaan gender, laki-laki dan perempuan, menunjukkan adanya perbedaan kekuatan fisik di antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki lebih dominan atau lebih kuat untuk menjadi pelaku perundungan secara fisik apabila dibandingkan dengan anak perempuan. Sedangkan anak perempuan lebih sering melakukan perundungan secara verbal, melakukan intimidasi atau mengucilkan temannya. Faktor penyebab perundungan yang ketiga adalah perundungan berdasarkan disabilitas. Perundungan berdasarkan disabilitas merupakan perundungan yang menimpa anak-anak penyandang disabilitas. Hal ini terjadi karena anak-anak disabilitas tidak memiliki lingkup pertemanan yang luas, kurangnya nilai pertemanan di antara anak-anak yang lainnya, adanya persepsi yang kurang baik terhadap anak-anak disabilitas, dan adanya penolakan dari lingkungan sekitar anak. Kemudian adanya ketidakseimbangan kekuatan di antara anak-anak dan menganggap anak disabilitas sebagai pihak yang lemah, sehingga dapat dijadikan sasaran atau target perundungan. Faktor penyebab perundungan yang keempat adalah perundungan berbasis identitas. Perundungan berbasis identitas adalah perundungan yang terjadi dikarenakan identitas sosialnya. Contohnya, berupa perbedaan suku atau ras di antara anak-anak yang dapat disebut sebagai tindakan rasisme atau pelecehan rasial. Adapun faktor penyebab perundungan yang kelima adalah lingkungan rumah. Lingkungan rumah anak dapat menyebabkan terjadi atau tidaknya perundungan. Hal ini berdasarkan dari mana anak-anak berasal, dari keluarga yang baik atau buruk. Hubungan keluarga yang positif atau negatif tentunya akan memberikan pengaruh terhadap tingkat perkembangan perilaku perundungan. Dapat dikatakan bahwa lingkungan rumah menjadi salah satu pilar utama untuk pencegahan perundungan oleh anak. Karena anak yang telah memiliki perkembangan emosional dan interaksi sosial yang baik dimulai dari rumah, cenderung berperilaku positif dan dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, mari kita mengenal peran individu dalam perundungan. Pada peristiwa perundungan ada 5 peran dari perilaku perundungan, yaitu yang pertama, perundung adalah anak yang aktif melakukan perundungan secara berulang-ulang dengan sengaja kepada teman sebayanya. Yang kedua, korban adalah anak yang menjadi korban perundungan atau yang menerima intimidasi sasaran dari provokasi. Yang ketiga, asisten perundung adalah anak yang mendukung perilaku perundungan namun tidak memulai perundungan. Yang keempat, pembela korban adalah anak yang aktif untuk membela korban perundungan secara langsung maupun tidak langsung dengan cara melaporkan peristiwa perundungan kepada guru ataupun orang dewasa dan juga membantu memberikan dukungan emosional. Yang kelima, orang luar atau pengamat pasif adalah seorang yang hanya menjadi penonton ketika adanya peristiwa perundungan dan tidak membantu korban perundungan. Mari kita mengenal indikasi korban perundungan. Anak-anak yang menjadi korban perundungan biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Mudah cemas. 2. Menjadi penakut. 3. Mudah menangis. 4. Menarik diri dari sosial dan menjadi tertutup. Yang kelima, menghindari sekolah atau tidak mau bersekolah. Dampak perundungan.
Dampak dari perundungan yang dialami oleh anak dibagi menjadi dua kategori, yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendeknya berupa kehilangan kepercayaan diri, harga diri rendah, meningkatnya kekhawatiran, mengalami gangguan kecemasan, merasa ketakutan dan gugup, menjadi waspada saat berbicara, menjadi pemalu, menarik diri dan tertutup, juga merasa berbeda dan kesepian, menjadi frustasi, depresi, sedih dan kesal, mencoba menghindari sekolah atau membolos. Kemudian untuk dampak jangka panjangnya berupa menjadi waspada atau curiga terhadap beberapa orang, menjadi waspada ketika berbicara atau menghindarinya, menjadi paranoid, mengalami mimpi buruk, sulit untuk bersosialisasi dan merasa terasing, menjadi lebih protektif terhadap orang lain, menjadi cepat marah dan lebih keras, membenci guru, dan membenci pelaku perundungan di sekolah. Selanjutnya, pencegahan perundungan. Cara pencegahan perundungan dapat dilakukan dari lingkungan keluarga terlebih dahulu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, memahamkan anak mengenai arti dari perundungan. Jika anak telah mengetahuinya, maka anak akan menyadari bahwa perundungan merupakan suatu tindakan yang buruk dan dapat memahami tindakan itu terjadi pada diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, ajaklah anak untuk berbicara terbuka kepada orang tua. Dengan begitu, anak akan merasa nyaman untuk memberitahukan apa saja aktivitas yang telah mereka lakukan di sekolah maupun di rumah. Yang ketiga, bangun sikap positif pada anak, karena hal ini dapat mencegah anak-anak menjadi pelaku perundungan ataupun korban perundungan. Sikap positif ini juga dapat membuat anak-anak percaya diri ketika menyaksikan tindakan perundungan dan mereka dapat membela korbannya, memberikan dukungan, serta berani untuk mempertanyakan tindakan perundungan tersebut. Yang keempat, bangun rasa kepercayaan diri pada anak dengan cara memberikan dorongan kepada anak untuk mengikuti kegiatan yang mereka sukai di sekolah maupun di lingkungan sekitar rumah. Hal ini akan membantu anak-anak untuk bertemu teman baru yang memiliki minat yang sama dengan anak. Bagi orang tua dan guru, jadilah sosok panutan yang baik bagi anak, agar anak dapat memperlakukan temannya dan orang di sekitarnya dengan baik dan memiliki rasa hormat. Orang tua dan guru harus menjadi teman anak dalam mencoba pengalaman online mereka. Cobalah platform yang akan digunakan anak, lalu jelaskan kepada anak bagaimana perbedaan antara dunia maya atau online dengan dunia nyata atau offline. Setelah mereka mengerti dengan hal-hal itu, ingatkan anak mengenai resiko yang akan mereka temui di dunia maya. Penanganan anak yang menjadi korban perundungan. Ketika anak menjadi korban perundungan, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama, menanggapi kejadian tersebut dengan tenang dan serius. Kedua, hargai dan berterima kasihlah pada anak karena telah berani untuk melaporkan tindakan tersebut kepada Anda. Yang ketiga, membantu anak untuk berani membela dirinya sendiri, bahwa anak dapat berterus terang jika mereka tidak menyukai tindakan yang dilakukan oleh teman mereka. Yang keempat, cobalah untuk menanyakan kepada anak tentang kejadian apa yang mereka alami agar anak merasa aman. Yang kelima, segera mengambil tindakan pada pelaku perundungan dengan memberitahukan kepada anak tersebut dan orang tuanya dengan tetap menghormati semua pihak yang terlibat. Jika kejadian terjadi
perundungan di sekolah, segera hubungi guru kelas ataupun guru bimbingan konseling. Yang keenam, jika mengalami perundungan yang serius, dapat melaporkan kepada pusat layanan bantuan untuk berkonsultasi mengenai layanan konseling yang dibutuhkan bagi pelaku dan korban.